Oke, halo, selamat datang lagi di channel Sindikat Media. Masih tetap di kanal Tendangan Bebas bareng dengan saya, Edi Praitno IG. Dan di kanal Tendangan Bebas ini adalah sebuah kanal tempat nendang pikiran-pikiran kita yang ngaco di kepala supaya jadi gol. Dimanapun itu akan jadi gol. Oke, hari ini kita akan bercerita, akan ngobrol soal memberi duit ke anak jalanan, ngasih duit ke anak jalanan. Pasti siapapun tuh pernah mengalami. Di Semarang, siapapun pasti pernah membaca spanduk gede bertuliskan jangan kasih uang ke anak jalanan, tidak mendidik, salurkan bantuan ke bla 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 bla. Nah, spanduk itu dilengkapi dengan foto pejabat. Ada yang foto wali kota, ada yang foto kepala Kesbang Linmas, foto camat, kepala Satpol PP, dan lainnya. Poinnya adalah spanduk itu bikin saya mikir, bener nggak sih ngasih receh ke mereka? Atau memang salah? Coba nanti silakan komen ya. Mari kita mulai. Jadi begini, saya itu punya teman, dan teman itu pernah bilang ke saya itu nggak pernah kasih duit ke anak jalanan. Ini bukan soal duit, tapi ini soal prinsip. Saya lebih suka mengasih kail daripada ikan ke mereka. Edian, keren senala, puitis plus artistik banget gitu loh hidupnya itu. Nah, saat itu saya hanya memandang tumpukan koin di dashboard mobilnya. Lalu seperti apa yang mau dikasihkan? Pancingan buat nyanyi di lampu merah? Atau kail buat mancing jabatan kayak pejabat kita? Nah, soalnya di dalam hidup kita berlaku semboyan, di mana ada kelebihan, di situ ada kembalian. Nah, pemerintah Kota Semarang sepertinya setuju dengan spanduk itu sebagai buktinya. Jadi dia itu setuju dengan memberi kail itu tadi. Tapi saya beda. Selama ini, selama ada recehan, anak jalanan bakal kebagian, entah itu berapa saja. Mulia? Oh, jangan buru-buru menganggap saya orang mulia. Ada 3 alasan kenapa saya selalu ngasih. Poin pertama, saya ngasih itu karena takut bodi mobil saya digores. Ingat ya, anak-anak jalanan itu tidak semuanya imut, tidak semuanya lucu seperti di sinetron-sinetron. Apalagi saya bukan jenis manusia petarung, jadi ya mending ngasih receh aja daripada harus berantem secara emosi. Atau ada yang menyebut saya dermawan. Oh, bukan juga. Ini hanya seni atau strategi bertahan hidup. Nah, poin kedua, kadang saya kasih karena iba, karena kasihan. Melihat ada anak kecil, ibu hamil, bayi digendong di pinggir jalan. Kota ini keras, kawan. Konsumtif. Dan mereka cuma punya tangan kosong sama nyanyian fals yang ya nggak enak lah didengar. Itu hanya sebagai modal hidup mereka. Melihat itu nggak sempat terpikir, kasih kail apa ikan ya? Yang ada di tangan saya cuma receh, ya udah kasih aja gitu. Bikin terharu? Oh enggak, jangan terharu, biasa aja lah. Apalagi lihat koruptor aja masih bisa nangis saat ketemu ibunya yang ditayangkan di TV. Mau sama seperti mereka gampang terharu kayak gitu? Enggak, jangan. Kemudian poin ketiga alasan saya selalu ngasih, ini yang bikin saya mikir dalam-dalam. Anak jalanan itu sesungguhnya hanya produk. Produk dari apa? Ya dari mental ngemis yang udah jadi warisan. Di mana ada jalan, di situ ada recehan. Dan di mana ada recehan, di situ ada kita yang pura-pura nggak lihat. Seperti itu. Jadi ngemis ini bukan monopoli mental anak jalanan. Ya, yang terkini ya, misalnya kita lihat Mayor Teddy yang katanya sih jadi letkol kilat, jadi letnan kolonel kilat, naik pangkat kilat. Itu gara-gara deket sama presiden. Cuma katanya loh ini ya, itu bukan gaya saya. Jadi pakai shortcut, nggak pakai proses tapi pakai shortcut. Ingat ya, ini cuma gosip. Jadi jangan tanyakan benar apa enggak. Saya nggak tahu. Nah, contoh yang lain adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Setelah sukses nempel kekuasaan, gantian dia berbagi ke 11 kader PSI dengan jabatan di Volunetsing. Termasuk ada pasangan suami istri. Katanya sih kompeten. Nggak tahu juga kompetensinya di mana. Lalu
rekam jejaknya juga nggak pernah bersinggungan dengan isu lingkungan staf-staf itu. Nah, jadi mental ngemis ini nggak pandang dompet, nggak pandang ijazah, dan juga nggak pandang topi atau seragam. Sokrates ya, seorang filsuf Yunani itu pernah bilang, apa gunanya hidup kalau kita nggak tahu apa-apa tentang hidup itu sendiri. Ini kayak apa gunanya jabatan kalau cuma didapat dari ngemis. Ya, anak jalanan ngemis receh, politisi ngemis proyek dan jabatan. Sama kan? Sama-sama nggak sabar untuk berproses. Bedanya cuma outfitnya aja, satunya seadanya dan lebih banyak kumal. Yang satunya lagi pakai sepatu kinclong, pakai jas, pakai dasi. Pernah juga sih rumah saya ini didatangi oleh 2 orang anak kecil, dua saja. Mereka juga berharap receh dan modalnya apa? Mereka punya modalnya adalah doa. Terus setelah dikasih saya nanya, itu buat apa sih duitnya? Mereka menjawab dengan tegas, buat bayar sekolah katanya. Gila nggak coba? Ternyata ngemis itu sudah jadi pilihan hidup, pilihan profesi. Saya jadi khawatir kalau mental tersebut yang terbukti jadi penyebab korupsi dan dijadikan budaya. Ada normalisasi, hal yang tidak normal dianggap normal. Masyarakat kita jadi jadi terbiasa nggak sabaran, maunya serba cepat. Bagaimanapun anak jalanan ini cuma korban kecil dari sebuah peradaban kota yang gede. Bisa dipahami kan kenapa saya ngasih recehan ke anak jalanan? Bukan karena saya baik hati, saya takut, saya iba, dan saya sadar mereka itu cuma korban sistem buruk yang dianggap normal dan dicontohkan dengan gamblang di pusat kekuasaan dari istana. Nah, kembali lagi, pemerintah kota Semarang itu bilang kasih kail, jangan ikan. Lalu saya balik bertanya, kailnya mana? Ikan apa yang bisa dipancing di aspal? Epicurus, seorang filsuf Yunani yang santai, itu pernah bilang, jangan pernah merusak apa yang kamu punya dengan mengidamkan apa yang kamu nggak punya. Tapi mayoritas dari kita apa coba? Ngidam jabatan, ngidam receh, tapi melupakan perut. Demikian saja kanal Tendangan Bebas kali ini. Besok kalau ketemu anak jalanan, monggo, terserah mau dikasih receh apa enggak. Tapi kalau ketemu Mayor Teddy atau Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, kalian mau kasih apa? Tulis di komentar ya. Oke, sampai jumpa lagi. Tetap nendang pikirannya. Oke, salam.